Hai sahabat kreatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel kesayangan kita, Aprolink Media. Yang keren, interaktif, dan menarik. Tapi sebelum lanjut, mari kita subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe ya. Di komik 1. Di sini saya sudah memiliki panduan untuk melakukan voice over sederhana. Saya berikan judul Storyboard Komik 1. Judul komiknya tentang memahami teman yang dibuat oleh Dr. Wirdahanim. Langsung saja ya, bagaimana sih cara melakukan voice overnya? Pertama-tama sebelum melakukan voice over, pelajari isi komiknya. Baca secara berulang komik yang akan dibuat pengisian suaranya. Usahakan kita memahami betul alur cerita dan makna dari isi komik yang ada. Sehingga ketika kita melakukan improvisasi, improvisasinya akan nyambung dengan isi ceritanya. Terkadang meski kita sudah memiliki storyboard, kita terus melakukan improvisasi. Yang kedua, modifikasi storyboardnya. Ketika kita ingin melakukan modifikasi storyboard, jangan lupa storyboardnya kemudian kita juga ubah-ubah. Sehingga apapun yang tertulis dalam storyboard usahakan muncul ketika kita melakukan voice over. Hal itu tentu akan memperlancar suara yang dihasilkan. Iya nggak sih? Nah, nanti kita buktikan saja. Yang ketiga, latihan melakukan pengambilan suara. Setelah storyboardnya kita modifikasi dan kita pelajari, lalu kita tulis ulang apapun yang ingin kita tambahkan. Jangan lupa baca, kemudian catat detik yang diperlukan untuk melakukan pengambilan suara tersebut. Supaya nanti ketika kita melakukan pengambilan suara, kita tahu berapa lama dan berapa cepat yang harus kita lakukan dalam melakukan pengambilan suara tersebut. Nah, yang keempat, persiapkan peralatan. Cara melakukan yang paling mudah voiceover adalah dengan menggunakan handphone. Di dalam handphone kita semuanya ya, sahabat kreatif, sudah ada mode perekaman biasanya. Nah, gunakan saja handphone yang ada. Nah, jika ingin suaranya empuk gitu ya, suaranya lebih clean, maka bisa gunakan mic dynamic dan sound card. Hasilnya akan jauh lebih baik. Yang kelima, memilih tempat untuk melakukan perekaman suara. Meskipun kita memiliki alat-alat yang bagus seperti mic dynamic ataupun sound card, jika tempat pengambilan suaranya terlalu bising atau terlalu banyak noise, itu juga akan mengganggu hasil rekaman. Nanti menyulitkan proses editing. Lebih baik gunakan saja peralatan yang ada, tapi didukung dengan tempat perekaman yang oke. Usahakan tempatnya sepi ya. Yang keenam, lakukan perekaman. Setelah langkah 1 sampai 5 sudah dilakukan, maka kita siap melakukan perekaman. Nah, perhatikan cara merekam suaranya ya. Berikan jarak antara mulut dengan alat perekam, mic maupun handphone. Jaraknya kira-kira 5 sampai 10 cm atau setengah jengkal sampai 1 jengkal. Supaya mengurangi efek angin yang keluar dari mulut. Misalnya nah, itu efek yang sering keluar dari mulut dan itu cukup mengganggu loh. Lalu lakukanlah perekaman, ini tips dari saya ya, per bagian atau per storyline. Supaya jika kamu ingin mengerjakan dengan teman, misalnya kamu bagian voiceover dan teman kamu bagian editing video, kamu bagian voiceover, maka ketika melakukan editing videonya nanti akan jauh lebih mudah. Yang ketujuh, jika ingin menambahkan video. Misalnya ketika kita ingin menyapa orang-orang di depan dengan memunculkan wajah kita, maka yang diperlukan ketika mengambil video adalah pencahayaan yang terang dan gunakan alat seperti tripod untuk mengurangi getaran ketika melakukan perekaman. Dan background belakang yang polos itu juga mendukung loh hasil yang baik. Usahakan warnanya hijau atau warna yang lain, yang penting terang serta kontras dengan warna pakaian kita dan kulit kita. Kenapa perlu kontras ya? Nah, nanti ketika kita berbeda warnanya dengan tembok atau background yang kita miliki, maka
ketika kita menggunakan teknik chroma key atau menghapus background yang di belakang, tubuh kita tidak transparan. Yang kedelapan, pengiriman hasil rekaman. Ketika kita menggunakan sebuah tim dalam melakukan pekerjaan editing seperti ini, maka kita bisa mengirimnya via WhatsApp ataupun email. Nah, tips sederhana yang ke-9, siapkan air mineral ketika melakukan voiceover. Tentunya yang bisa ditutup ya, supaya kalau tersenggol tidak mengenai alat-alat elektronik. Oke, kita langsung praktek saja bagaimana caranya melakukan voiceover. Nah, saya sudah membuat storyboard seperti ini. Storyboard ini bisa kalian gunakan. Nanti modifikasi ya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya saya punya 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama berisi nomor slide. Yang kedua berisi storyline. Yang ketiga berupa aset gambar. Yang keempat berupa aset teks. Yang kelima narasi, dan yang keenam adalah waktu yang dibutuhkan. Oke, misalnya pada bagian opening. Nanti di dalam videonya akan muncul gambar seperti ini dan akan muncul tulisan seperti ini. Ya. Nah, narasi yang akan saya lakukan atau voice over yang saya lakukan ditempelkan untuk mengisi suaranya. Dan kita bacakan saja seluruhnya yang ada di sini, ya. Sama persis. Jadi, kalau ingin mengurangi atau memodifikasi, jangan lupa ditulis. Misalnya, sini siswaku saya ganti menjadi sahabat kreatif. Maka harus ditulis terlebih dahulu, jangan dimodifikasi ketika melakukan pengambilan suara. Nah, itulah perlunya langkah-langkah yang di atas tadi. Ketika kita ingin memodifikasi, pastikan modifikasinya sudah tertulis semuanya di dalam narasi. Gitu ya. Mari kita praktek. Halo sahabat kreatif, kenalkan saya Dwi. Kini kita akan mendengarkan. Nah, kata mendengarkan di sini saya ambil jeda kan misalnya. Ini saya berikan tanda seperti ini. Tanda seperti apapun asalkan kita mudah mengingatnya boleh, ya. Saya ulangi lagi. Halo sahabat kreatif, kenalkan saya Dwi. Kini kita akan mendengarkan cerita dari komik yang dibuat Ibu Dr. Wirda Hanim. Yuk belajar bersama. Halo sahabat kreatif, kenalkan saya Dwi. Kini kita akan mendengarkan cerita dari komik yang dibuat Ibu Dr. Wirda Hanim. Yuk belajar bersama. Cukup ya, contohnya seperti itu. Nah, silahkan kalian praktikkan nanti dari story 1, 2 sampai sekian ini ya, sampai 26 misalnya, dengan cara yang sama. Setelah selesai dilakukan perekaman, kemudian matikan alat perekam di handphone Bapak Ibu dan save rekaman pada storyline yang pertama. Jangan lupa diberikan nama ya. Storyline yang pertama, pembukaan. Itu ya, save. Kemudian lakukan perekaman pada storyline yang berikutnya. Jadi rekam per storyline saja ya. Itu saja, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.